Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pokok bahasan kita kali ini yaitu tentang apa itu tanaman C3, C4, dan cam. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mendiskusikan tentang tanaman C3, C4, dan cam. Berikutnya menjelaskan perbedaan tanaman C3, C4, dan cam. Menjelaskan keterkaitan antara proses anabolisme fotosintesa dengan katabolisme respirasi. Nah, anak-anak, apa itu tanaman C3, C4, dan cam? Masih ingat pokok bahasan kita kemarin tentang fotosintesa? Yaitu reaksi gelap. Masih ingat reaksi gelap? Ada siklus Kelvin-Benson. Nah, berdasarkan reaksi pengikatan CO2-nya, itu ada 3 jenis tanaman, anak-anak. Ada namanya tumbuhan C3, ada tumbuhan C4, dan ada tumbuhan cam. Tumbuhan C3 akan melalui jalur yang kita kenal dengan siklus Kelvin-Benson, yang kemarin telah kita pelajari bersama ya. Kemudian tumbuhan C4 itu melalui jalur C4 atau jalur Hertzsprung. Kemudian tumbuhan cam akan melalui jalur cam. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, masih ingat tanaman C3? Ya, tanaman C3 itu adalah tanaman di mana CO2 diambil pada saat proses fiksasi CO2 diambil dibantu oleh RUBP. Dibantu oleh RUBP atau enzim Rubisco. Ya, sehingga terbentuklah senyawa 3Pg, yaitu senyawa yang memiliki 3 atom C. Oleh sebab itu dikenal sebagai tanaman C3. Berlangsungnya di mana fiksasi ini? Yaitu berlangsungnya di mesofil. Ya, mesofil, di palisade mesofil, dan di jaringan sponsa mesofil daun. Nah, ini ya. Sekarang bagaimana dengan tanaman C3? Kesimpulannya apa yang bisa kita simpulkan? Yaitu hasil pengikatan CO2 atau fiksasi CO2 itu menghasilkan senyawa 3 atom C yang dikenal dengan nama asam fosfogliserat yang mempunyai 3 buah atom C. Dan pengikat CO2 adalah RUDP atau RBP atau dikenal dengan nama enzim Rubisco. Nah, tanaman C itu biasanya secara umum tanaman yang ada di dunia ini adalah tanaman jenis C3. Nah, bagaimana dengan tanaman C4? Nah, kita lihat di sini. Tanaman C4 itu adalah tanaman yang biasa ada di daerah dataran yang sangat panas, ya. Jadi di daerah yang sangat panas sehingga kita bisa melihat bahwa mulut daun atau stomatanya kalau siang hari menutup. Oleh sebab itu, karena pada siang hari stomata menutup, maka CO2 yang masuk ya itu cuma sedikit. Kemudian dibantu oleh enzim PEPase, ya, itu CO2 akan dirubah menjadi senyawa OAA yang mempunyai 4 atom C, yaitu senyawa oksaloasetat. Kemudian senyawa OAA ini akan berubah menjadi asam pirufat dan PEP kembali. Kita tahu bahwa pirufat itu terdiri dari 3 atom C. Sehingga 1 C dilepaskan, nah ini terbentuklah CO2. Jadi CO2 dibentuk dari pemecahan OAA menjadi pirufat. Nah, dibantu oleh siapa di sini? Kalau sudah seperti ini, maka CO2 yang jumlahnya sangat banyak ini akan masuk ke dalam siklus Kelvin. Sama seperti tanaman C3.
Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah tanaman jagung dan sorghum. Baik, bisa kita simpulkan, ya, tanaman C4 itu adalah tanaman di mana proses fiksasi CO2 itu berupa senyawa organik dengan jumlah 4 atom C yang dikenal dengan nama asam oksaloasetat. Sebagai pengikat CO2-nya itu adalah fosfoenol piruvat atau dikenal dengan PEP. Tempat pengikatan CO2-nya di sel mesofil, sedangkan reaksi reduksinya terjadi di ikatan pembuluh. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan antara tanaman C3 dan tanaman C4. Ini adalah struktur anatomi daun. Maka kalau tanaman C3 terjadinya pengikatan atau fiksasi CO2 itu di palisade mesofil dan di sponsa mesofil. Sedangkan pada tanaman C4 itu terjadi di mesofil dan di bundle seed cell. Anak-anak tahu apa bundle seed cell? Itu adalah seludang daun. Kalau pada tanaman C4, seludang daunnya mengandung klorofil. Beda dengan tanaman C3. Nah, ini perbedaannya. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita lihat. Apa itu tanaman cam? Nah, tanaman cam itu biasanya tanaman yang terjadi di daerah yang sangat panas. Contohnya ini adalah kaktus. Nah, maka mulut daun itu akan selalu menutup di siang hari. Nah, bagaimana mendapatkan CO2-nya? Maka mendapatkan CO2-nya dilakukan pada saat malam hari. Nah, prosesnya sama dengan tanaman C4, cuma terjadinya di malam hari. Yaitu CO2 diikat oleh PEPase membentuk OAA. OAA akan membentuk piruvat. OAA adalah dengan atom C4 menjadi piruvat yang memiliki atom C3. Satu C-nya dilepaskan membentuk CO2, lalu masuk ke dalam siklus Kelvin-Benson. Nah, itu anak-anak yang disebut sebagai tanaman cam. Nah, apa kesimpulannya? Tanaman cam biasanya hidup di daerah yang sangat kering. Ya. Nah, contohnya itu adalah tanaman nanas, kaktus, agave, beberapa jenis anggrek. Hasil reaksi pengikatan CO2 yang dikenal dengan fiksasi CO2 itu berupa senyawa dengan 4 atom C yang dikenal dengan AOA atau asam oksaloasetat. Sebagai pengikat CO2 adalah PEP atau fosfoenol piruvat. Sama seperti pada tumbuhan apa? C4. Nah, apa perbedaannya kalau begitu antara C4 dengan cam? Yaitu proses fiksasi CO2-nya. Ya. Kalau tanaman C4 terjadi pada siang hari, maka tanaman cam terjadi pada malam hari. Ya. Tapi semua reaksi itu terjadinya di mana anak-anak? Di mesofil. Sama dengan tanaman pada C3. Nah, kenapa tanaman cam ini kok harus mengambil CO2 pada malam hari? Karena di siang hari itu stomatanya tertutup rapat karena cuacanya sangat panas, ini di daerah panas, sehingga mesofil daunnya yang terutama adalah mulut daun stomata itu di siang hari akan menutup, sehingga kapan dia membuka? Pada malam hari. Oleh sebab itu pengikatan CO2-nya terjadi di malam hari. Nah, ini anak-anak perbedaan tanaman C4 dengan cam bisa dilihat di sini. Sebenarnya konsepnya sama. Hanya pengambilan CO2-nya pada cam terjadi di malam hari. Sedangkan pada tanaman C4 terjadi di siang hari. Nah, seperti ini anak-anak. Ya. Oke. Sudah bisa dipahami anak-anak? Nah,
Sekarang berikutnya kita bahas tentang apa keterkaitan antara fotosintesa dengan respirasi. Nah, kita masih ingat ini adalah proses yang dikenal dengan fotosintesa. Kemudian yang sebelah ini adalah proses yang dikenal dengan respirasi. Ini adalah respirasi, itu adalah katabolisme, sedangkan fotosintesa adalah anabolisme. Maka hubungannya kita bisa melihat di sini anak-anak. Kalau pada proses fotosintesa itu akan melepaskan O2. Nah, O2 ini dipakai pada saat proses respirasi di mitokondria. Kemudian pada saat proses respirasi melepaskan CO2. Nah, CO2-nya ini diambil pada saat proses fotosintesa untuk peristiwa yang dikenal dengan nama reaksi gelap. Demikian juga H2O-nya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah hubungan atau keterkaitan antara fotosintesa, katabolisme, anabolisme dengan respirasi atau katabolisme. Ya, oke anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Nah, sekarang waktunya untuk semakin kalian memperdalam ya apa itu tanaman C4, C3 dan cam, maka kita isi serba-serbi tentang tanaman C3, C4 dan cam. Oke. Nah, ini anak-anak, kalau kalian melihat bagan ini, nah kalian bisa menjelaskan ya perbedaannya. Oke. Kemudian kalau kalian melihat bagan seperti ini sel hewan, ini sel tanaman, maka apa keterkaitannya? Yang terakhir, ini adalah siklus Kelvin atau reaksi gelap. Nah, oke anak-anak, ya sampai di sini. Jangan lupa serba-serbinya diisi di gigi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.